Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan sedikit mendeskripsikan terkait studi kitab tafsir fi Dhilalil Quran karya Said Qutb. Tafsir fi Dhilalil Quran karya Said Qutb hadir sebagai sebuah gerakan menghadang umat Islam yang dinilainya terlalu tunduk pada paham materialisme dan teknologi yang terus berkembang, sehingga hal tersebut mampu melupakan nilai-nilai ketuhanan dan kecemasannya akan adanya potensi kekosongan pada aspek spiritualitas. Jadi pada pendahuluan kali ini, adanya tafsir fi Dhilalil Quran karya Said Qutb. Menurut beliau, adanya tafsir ini adalah untuk menjawab materialisme perkembangan zaman sekarang dan yang hidup serba modern atau hedonisme. Sehingga yang diharapkan oleh Said Qutb dengan diadakannya kitab ini adalah untuk mengisi jiwa-jiwa mereka umat zaman sekarang dengan pendekatan spiritualis. Jadi inti nama mereka mampu mengikuti perkembangan zaman namun sampai tidak lupa dengan kedekatan mereka kepada Tuhan gitu. Posisi tafsir fi Dhilalil Quran itu yang disusun oleh Said Qutb diharapkan seperti itu. Biografi dari tafsir fi Dhilalil Quran karya Said Qutb. Nama lengkap beliau adalah Said Qutb Ibrahim Hussein Asyadili. Beliau lahir pada tanggal 9 Oktober 1906 Masehi di sebuah kampung yang bernama Musyah, daerah Asyut, dataran tinggi di Mesir. Dalam usianya yang belum genap 10 tahun, Said Qutb telah hafal Al-Quran. Said Qutb tumbuh dalam keluarga yang taat pada ajaran Islam. Hal ini tidak lepas dari didikan ayah dan ibunya yang berkemuka, yang taat dan berpendidikan. Jadi beliau itu bisa dibilang punya privilege. Ibu dan bapaknya lahir dari keluarga yang memiliki. Ibunya berasal dari keluarga yang kaya dan ayahnya berprofesi sebagai komisaris Partai Nasional. Punya keprivilegian. Namun pada saat kecil mula beliau itu sudah kelihatan kepintarannya. Itu sedikit mengenai biografinya. Keilmuan beliau itu sangat banyak dikagumi oleh para ulama-ulama. Karya-karyanya banyak, sampai ada 12. Bisa dilihat sama teman-teman melalui file yang sudah saya kirim. Perkembangan pemikiran Said Qutb mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Yang pertama, kita bahas sedikit-sedikit ya, fase keislaman yang bernuansa seni. Pada fase ini Said Qutb mengkaji Al-Quran dengan maksud merenunginya dari aspek seni serta meresapi keindahannya. Kedua, fase keislaman umum, yaitu fase di mana Said Qutb mengkaji Al-Quran dengan tujuan studi-studi pemikiran serta pandangan reformasi yang mendalam. Ketiga, fase amal islami yang terorganisasi. Dan yang terakhir adalah fase jihad dan gerakan, fase di mana beliau tenggelam dalam konflik pemikiran dari praktik nyata. Jadi ada beberapa tingkatan dari perkembangan Said Qutb. Yang pertama, beliau itu banyak mengkaji kesastraan Al-Quran. Yang kedua,
keilmuan yang umum. Jadi hampir semua fan ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran itu beliau kaji. Ilmu nahwu, sorof, balagoh. Yang dalam balagoh itu kan ada 3 fan ilmu. Bayan, badi, dan mantik. Terus ilmu-ilmu yang lainnya yang dirasa menurut beliau itu sangat dibutuhkan. Ya intinya beliau di fase kedua itu banyak mengkaji ilmu-ilmu umum, bukan hanya keislaman saja. Yang ketiga, fase amal islami yang terorganisasi. Banyak mengikuti organisasi-organisasi Islam, yang dimana beliau itu mampu memberikan ideologi kepada organisasi tersebut. Yang keempat, beliau ikut pada jihad dan gerakan. Mungkin fase keempat itu termasuk ke dalam kehidupan sosial dan politik di masa kehidupan Said Qutb. Terus yang selanjutnya, metodologi tafsir fidil Al-Quran yang ditempuh oleh mufassir dalam menyusun kitab fidil Al-Quran adalah dengan pendekatan metode tahlili. Hal ini ditunjukkan dengan salah satu cirinya, yaitu melakukan penafsiran mulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, atau sering disebut dengan tartibul mushaf, dan bukan berdasarkan kronologi atau konteks asbabun nuzul, atau yang sering disebut dengan tartibun nuzul. Untuk contoh penafsirannya, di sini saya mengambil contoh di dalam surah Al-Baqarah ayat 275, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Said Qutb menafsirkan bahwa ayat ini menjelaskan mengenai ancaman yang menakutkan dan ilustrasi yang mengerikan. Artinya beliau menggunakan akalnya untuk menafsirkan Al-Quran dengan metode tahlilinya, bahwa ayat ini adalah ancaman yang sangat menakutkan bagi orang-orang yang melakukan riba. Jadi menggunakan analisis dan tamsil. Sedikit pemaparan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.